Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis yang insyaallah memberikan berbagai kemuliaan dalam kehidupan kita. Terlebih majelis ini adalah kita jadikan sebagai usaha untuk menambah keilmuan dan wawasan keislaman kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mengkaji tentang Islam, terutama adalah dalam pandangan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam. Di samping gerakan Islam, dia juga gerakan dakwah dan sekaligus juga gerakan sosial kemasyarakatan. Nah, tentu ketika merespon berbagai persoalan dan perkembangan kehidupan, tentu banyak masalah yang sering muncul. Persoalannya ketika kita menghadapi berbagai persoalan itu, bagaimana cara menjawab atau mengatasi persoalan itu. Itu kan yang penting kan itu. Maka Muhammadiyah di dalam setiap menghadapi segala problem dan permasalahan hidup senantiasa dikembalikan kepada sumber utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber utama ajaran Islam itu adalah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ketika kita menghadapi berbagai masalah, berbagai problem kehidupan, kita kembalikan kepada ajaran Islam? Karena pada dasarnya semua masalah kehidupan kita itu sudah diatur di dalam Islam. Jadi semua problem persoalan kehidupan hidup manusia itu sudah diatur di dalam Islam. Maka sebagaimana kita pahami, kita yakini dan kita baca bahwa di dalam MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ada empat aspek kehidupan yang dipahami atau yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek akidah. Aspek apa? Aspek akidah, atau sering kita pahami sebagai aspek keyakinan. Yang kedua adalah aspek ibadah. Aspek ibadah itu adalah aspek yang terkait dengan cara peribadatan kita, ya, peribadatan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah aspek muamalah, aspek hubungan kemasyarakatan, baik secara spesifik maupun secara lebih luas. Dan yang keempat adalah aspek akhlak, yaitu bagaimana kita mensikapi berbagai persoalan hidup itu agar kearifan itu lebih nampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan sosial kemasyarakatan. Maka kalau kita lihat di dalam varian itu apa ya? Model jamaah kita akhirnya juga macam-macam ya, macam-macam. Saya diminta oleh Majelis Tabligh untuk menyampaikan manhaj tarjih Muhammadiyah. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengurus Muhammadiyah, oleh takmir Masjid Muhammadiyah, oleh pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah. Apa itu tantangan yang muncul? Yang pertama, adanya banyak peluang dan ruang kosong yang belum sempat digarap secara maksimal. Jadi ada lahan-lahan yang tidak atau belum bisa kita manfaatkan dan kita garap secara maksimal. Akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh misalnya apa? Masjid misalnya. Kita ini punya masjid. Tapi ternyata kadang-kadang ada aspek di dalam masjid itu tidak kita maksimalkan. Contoh misalnya apa? Contoh yang sederhana. Pengajian. Wong duwe masjid kok ora ana pengajiane. Nah, akhirnya datanglah orang lain. Datanya orang lain yang mengisi pengajian. Nah, mau tidak mau, biasanya orang itu kan apa? Terpengaruh melalui pengajian. Apalagi misalnya kita Muhammadiyah ini nggak punya sekolahan. Padahal Muhammadiyah itu dikenal sejak awal itu kan di bidang pendidikan, di bidang dakwah, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Tapi kita aspek ini aja pendidikan itu tidak punya. Akhirnya gimana? Anak-anak kita sekolahnya di mana? Kita baru punya PAUD sama apa Bu? TK. Anak-anak kita pasca PAUD dan TK kemana? Hah? Pak, anak-anak kita pasca PAUD dan TK kemana? MI-nya siapa? SD-nya siapa? Nah itu ya aspek-aspek ini sehingga ada peluang orang lain masuk. Nah tentu misalnya dalam pendidikan mau tidak mau anak-anak kita pola pikirnya dipengaruhi oleh pendidikan yang dialami. Nah itu contoh ya pertama. Ini tantangan. Yang kedua, Muhammadiyah itu terlalu terbuka dan baik hati, nggak mentoloan, Pak ya. Karena nggak mentoloan akhirnya apa? Ya sudah, wong podo Islame kok. Lah gitu ya. Akhirnya apa? Ya, awalnya enggak apa-apa gitu. Tapi lama-kelamaan gimana? Duh, nah jamaah kita kok berkurang. Ya, yang pertama baik hati itu ya. Ya baik hati. Ya, masjid kita dibuat apa? Kajian oleh orang lain. Lama-lama apa-apa. Tapi akhirnya kemudian mereka tidak hanya ngisi pengajian, akhirnya masuk di ketakmiran,
akhirnya menjadi ketua takmir itu ada di Palang itu, dan akhirnya sekarang dijadikan renungan oleh pimpinan ranting, kemudian reshuffle ulang, dibentuk ulang ketakmirannya. Nah itu contoh aja. Yang ketiga, ini sindiran, sindiran. Jamaah Muhammadiyah itu pandai membangun masjid, tapi tidak cukup atau tidak cakap untuk memakmurkan masjid. Makanya kalau masjid Muhammadiyah itu cenderung apa Pak? Banyak jamaahnya atau sepi jamaahnya? Kenapa sepi? Tapi alhamdulillah di masjid-masjid kota yang pinggir-pinggir jalan itu lumayan loh, masjid-masjid Muhammadiyah kita banyak jamaahnya. Ya. Tapi ya mungkin karena banyaknya masjid Muhammadiyah ya, dan akhirnya sepi. Nah ini. Yang keempat, saat pengajian, kalau kita pengajian ya, jamaah kita itu cenderung begini, Muhammadiyah itu lo gurunya ora iso ngaji kitab. Ora iso ngaji kitab, ora iso ngaji kitab gundul, kira-kira gitu. Akhirnya membanding-bandingkan. Nah ini tantangan kita, pendidikan ulama tarjih. Sehingga semakin banyak ulama-ulama tarjih, nah, mereka akan menjadi benteng nanti untuk mensosialisasikan manhaj tarjih. Dan yang keenam, nah ini, jenengan kalau pas browsing itu apa? Browsing di mana? Google. Yang muncul apa? Oleh karena itu, inilah yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau itu masalah akidah harus murni, masalah ibadah mahdhah harus murni. Tapi kalau masalah muamalah dan akhlak itu dinamisasi. Kemarin saya tanyakan, ya Bapak Ibu, kalau pas Agustusan itu banyak lomba-lomba enggak? Banyak lomba-lomba enggak? Kalau ibadah kan harus ada dalilnya yang kuat. Tapi kalau duniawiyah, wah ini kan duniawiyah Pak. Nah, karena duniawiyah itu tergantung isinya kan itu. Nah ini problem-problem. Nah kenapa kita itu kok enggak biasa melakukan itu ya? Karena kita khawatir itu adalah masuk urusan ibadah. Sementara masalah ibadah itu harus ada dalilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya cepatkan aja. Oleh karena itu, ya, kita harus betul-betul memahami terkait dengan manhaj tarjih ini. Nah, di dalam Muhammadiyah ada 3 produk, ya, ada 3 produk yang terkait dengan keputusan tarjih Muhammadiyah. Yang pertama ada namanya putusan. Apa Pak? Putusan. Yang kedua ada namanya fatwa, dan yang ketiga ada namanya wacana. Ini orang-orang Muhammadiyah harus punya ini ya. Harus punya bukunya misalnya ya. Minimal 1-2 ini punya. Ditambah ini malah alhamdulillah ya. Ini sudah jilid 9. Tapi nanti ngaji sama saya tidak perlu punya, tidak apa-apa. Ya, nanti semuanya dijelaskan. Tapi ya kalau punya lebih baik ya. Ini produk di dalam Muhammadiyah. Putusan itu merupakan hasil muktamar tarjih yang sudah ditanfidkan, dan itu menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah. Yang kedua adalah fatwa. Fatwa itu adalah tim tarjih menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kemudian difatwakan. Ya. Dan yang ketiga adalah pemikiran. Salah satu di antara bentuk putusan adalah terkait dengan tata cara sholat apa? Sholat apa? Sholat tarawih. Nah, itu sudah masuk putusan itu. Karena sudah masuk putusan, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan harus apa? Mengikuti. Apa termasuk terkait dengan putusan fatwa tarjih? Terkait dengan apa? Sholat apa? Sholat apa? Sholat tarawih. Di mana dipahami di sholat tarawih di Muhammadiyah itu jumlah rakaat maksimalnya berapa? 11. Nah,
Jumlah maksimalnya berapa? 11. Nah, kalau misalnya ada orang Muhammadiyah sholat tarawihnya kok nggak puas dengan 11, berarti apa? Ya, berarti nggak taat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sehingga kalau sudah 11 rakaat ya sudah. Ya, 11 rakaat itu sudah dengan witirnya gitu. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu apa? Tidak perlu witir lagi. Nah, yang sering pertanyaan itu, Ustadz, kalau saya sudah witir dengan imam, perlu nggak saya witir di rumah? Boleh enggak? Kan sering itu ya. Nah, padahal sudah witir sama imam, tidak perlu witir lagi. Ditanya, kenapa kok pulang? Nanti malam aja witir. Nah, ada yang seperti itu. Ya, nanti kita jelaskan saat waktunya. Ini kan contoh aja. Yang kedua, terkait dengan putusan tarjih tentang sholat tarawih maksimal 11. Yang kedua adalah caranya atau polanya. Di mana polanya adalah di fatwa itu adalah pilih 2 2 2 2 1. Ya Pak ya? Berapa? 2 2 2 2 1. Atau yang ditambah 2. Berarti 2 2 2 2 2 1. Yang 2 adalah sholat iftitah. Atau model yang kedua 4 4 3. Artinya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan 3 rakaat salam. Itulah putusan fatwa tarjih Muhammadiyah. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang kan di beberapa masjid kita itu tidak mau menggunakan putusan fatwa tarjih, ya, karena kadang itu lebih suka kepada apa? Pendapat yang lain. Nah, ini beberapa contoh ya yang ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tugas yang berat yang akan dilakukan oleh pengurus Masjid Tarjih. Dalam hal ini nanti berkolaborasi dengan Masjid Tabligh, yaitu bagaimana mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang kompleks ini. Jadi ini perlu terus. Yang kedua adalah mensistemasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dan gerakan. Ini yang penting aja nanti. Yang keempat, yang ketiga, mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid dan tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif menjawab masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat. Nah, yang keempat ini ya, mensosialisasikan produk-produk tarjih. Nah, ini tugas kami di PDM ya, sebagai wakil koordinator bidang tarjih, itu mensosialisasikan terus-menerus produk-produk tarjih, baik putusan maupun fatwa, serta pemikiran Islam, keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah kepada warga Muhammadiyah. Yang terakhir, membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran. Ini nanti biasanya itu yang sudah di PP Muhammadiyah, Pak. Nah, kita di daerah itu biasanya nomor 4 itu kita yang akan. Ini Pak, tugas kami bersama Masjid Tabligh itu adalah mensosialisasikan produk-produk tarjih. Apa itu? Berupa putusan dan fatwa tarjih. Dan insya Allah, ini kan baru pengantar ya, baru pertama saya masuk di masjid itu. Insya Allah nanti kita akan kaji masalah-masalah yang terkait di dalam Masjid Tarjih, baik masalah akidah, ibadah, muamalah, dan masalah alat. Saya sudah sampaikan tadi satu tentang masalah zakat profesi. Tentu banyak masalah-masalah. Sekarang yang muncul lagi yang terjadi perdebatan itu adalah zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah dengan uang. Boleh tidak, Pak? Itu nanti akan menarik ya, ketika misalnya diwujudkan dalam bentuk uang saja karena panitia tidak mau repot gitu. Kira-kira jenengan kalau ada gerakan itu terus mau nggak zakat fitrah ke takmir Masjid Ar-Ronim? Mesti mesti gitu. Nah, ini perlu apa? Perlu pemahaman-pemahaman.